Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam kondisi yang baik dan bersemangat. Berjumpa lagi dengan saya, Iva dari KPS 2K yang akan menyampaikan materi training gender untuk sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua ini bertemakan tentang keadilan gender pada perempuan pengusaha. Nah, tujuan dari materi ini agar kita paham tentang apa itu konsep adil gender dan bagaimana sih cara mewujudkannya. Nah, materi ini diberikan pada sesi kedua untuk melanjutkan materi di sesi yang pertama tentang mengapa ada pembedaan gender di masyarakat dan merugikan mayoritas perempuan atau yang disebut ketidakadilan gender pada perempuan. Nah, sesi ini ingin menyampaikan bahwa ketidakadilan gender tersebut harus diubah gitu untuk menjadi keadilan gender terutama bagi perempuan pengusaha. Nah, pertama-tama ini yang slide pertama ini ingin menjelaskan tentang apa itu konsep adil gender. Nah, konsep adil gender adalah suatu keadaan yang adil baik yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi sebenarnya adil itu punya arti lebih dari setara. Jadi kalau setara itu belum tentu juga itu adil gitu. Artinya misalkan kalau perempuan disuruh saat ini harus keluar rumah untuk bekerja, itu sebenarnya adalah kesempatan yang sama, menjelaskan kesempatan yang sama bahwa perempuan dan laki-laki boleh loh sama-sama bisa bekerja di luar. Tapi kalau konsep adil itu sebenarnya ketika perempuan kembali ke rumahnya, dia juga harusnya pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada biasanya dilakukan oleh perempuan itu sudah dibagi bersama laki-laki atau sudah dilakukan bersama-sama. Itu baru adil sebenarnya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi bagaimana antara setara dan adil tersebut. Nah, bagaimana mewujudkan tentang adil gender ini? Nah, ini mesti harus ada prinsipnya atau rambu-rambunya. Jadi kalau misalkan kita melakukan mendorong tentang adanya keadilan gender atau konsep adil gender, ini mesti harus melalui proses yang demokratis. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan, menghargai, tidak boleh menggunakan sara atau suku, agama, ras, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah rambu-rambunya supaya kita mengetahui bagaimana caranya mewujudkan keadilan gender itu. Jadi ada yang bilang, wah nanti kalau perempuan semuanya diambil aksesnya oleh perempuan, nanti laki-laki dapat apa gitu. Nah, itu pemahaman yang keliru sebenarnya. Jadi kalau adil gender itu mengejar ketertinggalan perempuan yang selama ini memang startnya atau langkah awalnya dia lebih terlambat daripada laki-laki atau lebih tertinggal itu. Nah, khusus berkaitan dengan pengusaha perempuan, ini kita membahas bagaimana perempuan dalam mengembangkan usahanya itu supaya mendapatkan dukungan yang maksimal dari orang-orang terdekatnya. Nah, tidak malah sebaliknya ya, ketika mereka kerja keras sudah berusaha, namun tidak ada pembagian peran domestik. Nah, peran domestik itu maksudnya peran rumah tangga, sehingga sering yang dialami oleh perempuan ini usahanya akhirnya tidak maksimal karena dia terlalu banyak beban yang ada di rumah. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di slide berikutnya ini menyajikan contoh-contoh bagaimana sih konsep adil gender yang perlu kita pahami dan kita wujudkan. Jadi tidak hanya sekedar kita gembar-gemborkan saja, tapi ini kita dorong untuk diwujudkan. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Misalkan contoh yang pertama itu kita harus berupaya untuk mencegah adanya kekerasan dan tekanan terhadap perempuan di bidang usaha. Bentuknya misalkan kekerasan itu ada 3 ya, fisik, terus kekerasan psikis,
dan kekerasan seksual. Nah, maksudnya sebenarnya contoh kekerasan ini saya kasih contoh sedikit, misalkan kekerasan yang sering didapat biasanya kekerasan verbal yang bentuknya bisa penghinaan, umpatan, pelecehan, dan ini termasuk kekerasan psikis sebenarnya. Jadi biasanya kalau perempuan-perempuan yang dia berkarir atau bekerja itu terkadang atau sering juga mengalami pelecehan-pelecehan atau mungkin penghinaan. Nah, itu yang sebenarnya harus sudah dihindari atau memang harus sudah di stop, karena itu termasuk tindakan-tindakan yang di sesi yang pertama, yaitu ketidakadilan. Dalam hal ini perempuan perlu dihargai dan tidak menggunakan artinya itu bentuk tubuhnya atau penampilan perempuan tersebut sebagai bahan bercandaan. Nah, itu yang penting juga ya, harus dipahami dalam ranah pembagian pekerjaan. Misalkan pembagian pekerjaan ini penting untuk dipahami bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, tidak lagi melekat pada jenis kelamin perempuan saja. Dan pekerjaan publik, nah pekerjaan publik ini biasanya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, itu tidak hanya menjadi kewajiban laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa terlibat di situ. Nah, laki-laki dan perempuan dapat saling bekerja sama gitu. Bekerja sama untuk bisa mendapatkan nafkah. Dan begitu pula pekerjaan di rumah, misalkan merawat anak, membersihkan rumah, memasak, itu juga bisa dilakukan saling bergantian. Tidak hanya bagi perempuan, dan apalagi ketika perempuan itu sebenarnya dia sudah mulai aktif dalam melakukan usahanya. Begitu. Nah, kalau slide ini sebenarnya kita menggambarkan jika perempuan itu memiliki hak dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Siapa yang berhak mengambil keputusan? Tentu itu yang punya kemampuan dalam memahami atau masalah situasi tersebut. Untuk itu sebenarnya perempuan harus sudah mulai belajar ya secara mandiri dalam mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan dalam usaha. Dan laki-laki juga perlu menghargai keputusan perempuan, bahkan dapat memberikan dukungan jika diperlukan. Jadi jangan malah misalkan kalau keputusannya keliru itu malah mungkin dimarah-marahi atau mungkin tidak boleh lagi berusaha. Nah, itu sebenarnya yang mesti harus dihindari, tapi harus tetap disupport karena perempuan masih dalam kondisi bagaimana dia belajar membuat keputusan yang mandiri gitu. Nah, contoh berikutnya adalah tidak boleh melihat perempuan dari kulit luarnya saja. Maksudnya itu penampilannya saja ya. Kadang-kadang itu sering disebut sebagai pelabelan negatif. Misalnya dalam hubungan kerja. Kalau misalkan taruhlah dia untuk meyakinkan partner atau mitra kerjasamanya ini dengan promosi atau dengan melakukan lobby. Nah, itu jangan dianggap sebagai perempuan penggoda. Nah, itu kadang-kadang mesti harus menjadi catatan kita bersama bahwa itu yang disebut stigma ya atau pelabelan negatif. Misalkan kalau perempuan berusaha itu kadang dia pulangnya mungkin malam karena harus ikut pelatihan atau mungkin harus ikut pameran, sedangkan pamerannya selesai jam 9. Nah, nanti malah masyarakat di sekitarnya menganggap yang dia melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindari. Nah, untuk yang slide ini mengingatkan kita bahwa saat ini penting loh semuanya kita. Nah, kita ini maksudnya ya saya, semuanya, Anda juga itu mengenal dan memanfaatkan teknologi ya. Sehingga teknologi ini tidak hanya menjadi ranahnya atau ruangnya laki-laki saja, namun semua orang membutuhkannya, terutama dalam melakukan usaha bagi perempuan. Jadi perempuan juga jangan merasa tidak percaya diri gitu loh. Ya sudah, saya nggak bisa menggunakan mungkin menggunakan HP atau menggunakan lainnya ya, media-media yang online gitu. Nah, itu sudah harus diubah gitu. Dan laki-laki sebagai
orang yang terdekat, mungkin suami atau sebagai orang tua atau mungkin kakak gitu, dia bisa membantu para perempuan-perempuan ini untuk percaya diri, meningkatkan kapasitasnya di dalam menguasai teknologi. Nah, contohnya juga ketika mungkin ada akses gitu ya, pergi ke kantor bank untuk mendapatkan permodalan atau mungkin mendapatkan informasi tentang investasi. Nah, ini juga perlu untuk didukung gitu oleh laki-laki juga. Nah, dari sesi yang kedua ini semoga kita bisa memahami ya, makin paham apa itu tentang adil gender, terutama bagi perempuan pengusaha. Dan kita sudah punya gambaran gitu bagaimana nanti laki-laki mungkin atau orang-orang yang ada di sekitar perempuan pengusaha tersebut bisa mendukung perempuan untuk bisa mengembangkan usahanya. Dan ini penting sekali ya, pola dukung ini agar usaha yang dikembangkan oleh perempuan itu menjadi lebih maksimal lagi atau lebih besar lagi usahanya. Nah, sesi kali ini cukup sekian dan semoga ini bermanfaat untuk kita bisa mewujudkan bersama-sama bagaimana mengembangkan perempuan-perempuan yang sedang berusaha di Indonesia. Salam setara.